ulama-ulama dulu tidak ada yang mempermasalahkan nasab Pak Alwi. Anda merasa hebat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, kan gitu, Mbah Mun, Mbah Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Apabila kita membahas nasab, seringkali kita dicerca oleh pertanyaan-pertanyaan oleh para mukibin. Dan pertanyaan-pertanyaan para mukibin, para pecinta habaib itu cenderung menyudutkan kita semua, kan gitu. Jadi terus gimana pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para mukibin? Kita menjawabnya. Berikut ini kami memberikan edukasi, jawaban pertanyaan dari para pengikut Habib Yaman. Pertanyaan pertama, ini sering. Ulama terdahulu tidak mempermasalahkan keaslian nasab Bani Pak Alwi. Kenapa Anda mempermasalahkan nasab habaib Yaman atau terah Pak Alwi? Anda sudah merasa hebat dari ulama-ulama terdahulu. Biasanya sering sebut, ulama-ulama dulu tidak ada yang mempermasalahkan nasab Pak Alwi. Anda merasa hebat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, kan gitu, Mbah Maimun Zubair, Syekh Khalil, seperti itu. Ini bagaimana untuk menjawab ini semua? Itu pertanyaan yang pertama yang sering dilontarkan oleh para mukibin. Tentu kita semua tidak ada yang merasa lebih hebat dari para ulama terdahulu. Tentunya yang harus kita tanamkan, kita jawab. Tentunya kita tidak merasa paling hebat dengan ulama terdahulu, kan gitu. Namun kita perlu menelisik data ke belakang dengan bertanya ke guru-guru kita, serta analisa menggunakan akal logika, sehingga didapati ulama-ulama terdahulu hanya berhusnudzon terhadap siapapun yang melabeli dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat ulama-ulama terdahulu adalah ilmu dan akhlak. Ulama-ulama terdahulu lebih sibuk mengurusi murid dan menebar kebaikan untuk mengajak masyarakat ke jalan ilahi atau Islam. Adapun saat ini banyak oknum habaib yang tidak berakhlak, memiliki akhlak yang buruk, banyak pemerasan atau kedzaliman atas nama nasab keluarga pribumi, sehingga mendorong para ulama saat ini, salah satunya adalah Kiai Imaduddin, untuk meneliti nasab habaib. Catatan, sudah banyak ulama terdahulu meneliti nasab dan menemukan kepalsuan nasab Pak Alwi, namun memilih untuk diam terkait untuk menjaga persatuan umat Islam, seperti contoh ulama pejuang Hizbullah zaman perjuangan kemerdekaan yang merupakan keturunan Pangeran Sambernyowo di Solo, yang videonya sudah viral di media sosial. Jadi kembali ke pokok masalah, makin banyaknya kemungkinan atas akhlak buruk para habaib Yaman dan tindakan mereka yang arogan inilah yang kemudian menjadi pemicu penelitian dilakukan oleh Kiai Imad. Tentu penelitian ini tidak singkat. Kiai Imad harus berkeliling ke berbagai negara untuk mendapatkan data yang akurat. Ini yang tidak sempat dilakukan kebanyakan ulama terdahulu. Karena ulama terdahulu ke luar negeri adalah belajar syariat Islam. Dan pada akhirnya saat ini didapat kesimpulan tesis ilmiah dari Kiai Imad bahwa nasab Pak Alwi tertolak atau batal menjadi dzurriyyah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tesis ilmiah dari Kiai Imad bisa disanggah, dan disanggahnya adalah dengan tesis ilmiah juga yang kita kenal di dunia akademik sebagai antitesis. Masalahnya saat ini tesis ilmiah Kiai Imad belum ada yang menanggapi atau dialog dan diskusi terbuka. Dengan ilmiah pula tentunya, yang ada hanya penggiringan opini liar di media sosial
tanpa mau melakukan diskusi antitesis secara terbuka. Selama antitesis tidak ada dari kubu RA Robitoh Alawiyah sebagai perwakilan atau wadah Trah Ba'alwi, maka masyarakat akan terus gaduh dan mempertanyakan keaslian nasab Trah Ba'alwi. Dan pada akhirnya semakin terlihat Trah Ba'alwi tidak punya hujah karena nasabnya memang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan masyarakat akan terus menyuarakan mengenai kepalsuan Trah Ba'alwi sebagai dzurriyyah baginda Nabi SAW. Masyarakat menjadi faham terhadap kelakuan mereka yang selalu merasa menjadi majikan di negeri kami, yang mana ini bukan negeri mereka. Itu pertanyaan dan jawaban yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah kalian tidak percaya pandangan waliyullah di batin mereka yang bisa memahami yang tidak terlihat atau berita gaib? Dikiramu waliyullah buta mata batinnya, sehingga mereka membiarkan orang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi SAW. Sering kita mendengarkan lontaran pertanyaan para mukibin ke kita seperti itu. Apakah kalian tidak percaya pandangan waliullah di batin mereka yang bisa memahami yang tak terlihat atau berita gaib? Dikiramu waliullah buta mata batinnya, sehingga mereka membiarkan orang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi SAW. Ini bagaimana menepisnya? Jawabannya justru karena ketulusan hati para umat terdahulu, ketulusan hati para waliullah, mereka husnudzon dengan benar-benar tulus dari hati mereka, sehingga ketika mereka telah berbaik sangka, tidak ada sedikit pun mau menerima berita tidak baik yang masuk ke hatinya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.